masih ada yang tertinggal nih. Gimana nih? Keren banget ternyata yang menemukan sistem tahunan gitu ya, yang kita kenal hari ini Kalender. setahun gitu, kalender. Itu ternyata orang Islam juga ya. Oh gitu ya. Iya betul. Saya juga baru tahu. Nama ilmuannya namanya Al-Batani nih. Al-Bantani? Bukan, Al-Batani. Oh, Al-Batani. Jadi beliau yang menemukan sistem peredaran matahari selama 365 hari. Nah, itu ya. 4 jam, sekian menit, sekian detik gitu. Iya. Itu Masya Allah banget. Terus ada juga yang menemukan tentang konsepsi negara gitu kan. Oh, oke. Nah, itu ternyata teori dasarnya itu tentang konsep keseimbangan bernegara itu juga ditemukan oleh teori-teori itu dibuat oleh orang-orang Islam, oleh pendidikan Muslim. Itu kalau nggak salah namanya itu Al-Farazi. Ada kita kenal kitab Ibnu Khaldun kan, mengarang sebuah kitab yang sangat fenomenal, bahkan sampai hari ini menjadi kitab rujukan dalam berbagai pemikiran literasi untuk membuat sebuah konsepsi gitu kan, bernegara dan lain sebagainya gitu kan, tentang hidup dan lain sebagainya, tentang kitab Muqaddimah gitu kan. Dan banyak sekali ternyata teman-teman semakin kita cari tahu gitu ya, semakin kita menggali sejarah tentang peradaban Islam dan bagaimana kemudian dulu Islam sampai 13 abad lamanya menjadi puncak peradaban dunia, bahkan menjadi trendsetter gitu ya. Islam itu menjadi trendsetter dari semua bidang. Ilmu pengetahuan jadi trendsetter, bahkan style gitu kan, gaya berpakaian pun Islam itu menjadi trendsetter gitu. Kalau misalnya kata salah satu guru kita itu kan ada yang pernah berkata gitu, hari ini kita kalau wisuda kan pakai toga gitu ya, pakai kayak gamis kayak gitu. Ternyata itu adalah budaya yang memang dibangun oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim, orang-orang Muslim pada abad pertengahan gitu ya, di Andalusia itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka setelah lulus gitu ya dari mungkin pendidikannya itu salah satunya menggunakan itu, dan itu sampai sekarang dibawa gitu. Karena itu mungkin sudah menjadi budaya yang mengglobal gitu kan. Dan banyak sekali ilmu pengetahuan yang hari ini ternyata kita belum ketahui, ternyata yang sebenarnya adalah berasal dari cendekiawan Muslim gitu. Dan memang tadi saya sempat membaca gitu kisahnya Abbas bin Firnas tentang bagaimana kemudian dia menemukan pesawat kayak gitu ya. Inspirasi utamanya adalah ternyata Abbas bin Firnas itu memang dari kecil itu sudah dididik gitu ya, lingkungannya dengan Quran gitu. Jadi sebelum mereka kemudian menjadi seorang penemu-penemu besar gitu ya, mereka memikirkan hal-hal yang sifatnya terkadang mungkin nggak terpikirkan gitu. Ternyata mereka itu sudah sudah khatam dengan Quran gitu. Dia tahu tentang Quran, tahu tentang tafsir Quran. Makanya dari dia paham makna dari Quran itulah muncullah kemudian inspirasi-inspirasi yang dikembangkan jadilah hari ini gitu, peradaban gitu. Dari sisi iptek dia menjadi sebuah benda yang kemudian bisa dinikmati oleh jutaan manusia gitu kan. Dari sisi pemikiran sekarang menjadi inspirasi gitu kan, inspirasi dalam bernegara dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa dinikmati oleh jutaan manusia gitu. Jadi ternyata ada satu hal yang akhirnya kita ketemu nih poinnya. Akhi gitu ya, akhi. Ayo ketemu poinnya gitu. Ternyata poinnya adalah dari semua cendekiawan Muslim yang tadi kita sebutkan dengan berbagai penemuannya dan Masya Allah gitu kan, entah berapa banyak gitu kan pahala kalau misalnya kita menggunakan matematika pohon pahala gitu ya, dengan kebaikan yang dia buat gitu. Ternyata poinnya adalah Al-Quran gitu. Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan itulah akhirnya itulah kenapa selama 13 abad ketika Islam kemudian dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai rujukan untuk hukum Islam gitu kan, dalam konteks kehidupan sehari-hari, maka selama 13 abad itu kemudian Islam berada di puncak kejayaan gitu. Dan akhirnya kita bisa tarik kesimpulan hari ini gitu. Ternyata hari ini kenapa Islam kemudian belum bangkit kembali, ya realistis sih memang diakui atau tidak gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri ini sebuah fakta yang hari ini memang ada di hadapan kita. Hari ini generasi mudanya Islam jauh daripada Al-Quran gitu. Dan itulah kenapa generasi muda hari ini susah untuk mendapatkan inspirasi gitu kan. Atau mungkin tidak terinspirasi untuk menjadi sesuatu gitu. Tidak mengambil peran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya problemnya adalah itu jauh dari Quran gitu. Nah, maka dijauhkanlah Islam kemudian dari Quran. Dan hari ini efeknya apa? Ya hari ini gitu kan kita ya seperti makanan yang sedang diperebutkan gitu kan, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Akhirnya kita sibuk dengan hal-hal kecil gitu, sampai kita lupa bahwa ada hal besar yang harus kita wujudkan hari ini. Gitu. Tapi insya Allah mulai berapa ya? Dari 2015 sudah
ada ini gelombangnya Gelombang ya, maksudnya gelombang gelombang kebangkitan ya, Pak, ya? kebangkitan anak muda untuk meramaikan masjid, anak Alhamdulillah. muda fenomena hijrah anak muda gitu ya. Iya, betul. Berawal dari gebrakan poster poster dakwah yang kayak anak muda banget gitu kan. Ya teman hijrah juga udah sering buat kan. Nah, itu kalau dalam teori komunikasi waktu kuliah gitu ya. Ini ingatnya adalah bahwa orang itu mau berkomunikasi atau berhubungan dengan kita jika ada kesamaan. Nah, kalau misalkan Qur'annya itu di surat Ibrahim yang bahwa nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Betul. Nah, itu menarik banget sih. Jadi kayak poster-poster hari ini gitu ya, karya juga kan yang relate banget sama anak muda. Misalnya kayak kemarin nih teman hijrah bikin poster nanti kita cerita tentang hijrah ini gitu kan. Maksudnya itu karya walaupun parodi, tapi kan Iya. Tujuannya untuk menyamakan itu tadi kan persepsi. Jadi ketika posternya menarik dan relate dengan anak muda, ya dia mau datang ke kajian gitu. Nah, itu sebuah langkah step by step ya kan. Kemudian juga sekarang banyak qori muda gitu. Kalau dulu mana ada gitu kan. Banyak sebenarnya dulu, cuman tidak tampil. Nah, tidak tampil. Karena sekarang eranya sosial media. Gini sampai kajian aja kan sekarang ini sosial media. Iya. Nah, itu maksudnya sebuah tren positif yang emang harus dijaga. Terus banyak lagi kan konten creator yang bikin konten Islami tapi soft gitu kan. Nah, itu sebuah gerakan juga sih menuju era yang lebih baik gitu. Kebangkitan Islam ya, insya Allah. Memang, Insya Allah. Alhamdulillah sih kalau misalnya kita melihat gelombang yang terjadi hari ini ya, tadi sudah disinggung nih, gelombang hijrah banyak di berbagai kota. Harinya kemudian anak-anak muda tergerak hatinya, dimulai dari sedikit gitu kan, kemudian sekarang sudah jumlahnya sangat banyak. Itu terjadi hampir rata di seluruh Indonesia gitu ya, gelombang hijrah ini. Dan kemudian bermunculan ustadz-ustadz alhamdulillah gitu ya, yang bisa menginspirasi anak muda untuk kembali kepada agama gitu kan, kembali ke Islam, kembali untuk dekat dengan Quran gitu kan. Dan hari ini juga kita saksikan banyak banget nih rumah-rumah tahfidz dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya melihat bahwa yang hari ini nih anak-anak kecil gitu kan di rumah tahfidz dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan kelaklah mereka yang menjadi titik daripada kebangkitan Islam itu sendiri. Mungkin kalau kita mah sekarang hanya menjadi estafet membawanya aja dulu kali ya. Iya. Ya kan kita bawa obornya nanti dilanjutin sama ya mereka yang hari ini belajar di rumah-rumah Quran kayak gitu. Karena apa memang tadi kita kembali ke tema bahasan kita bahwa semua inspirasi yang ditemukan oleh para pemikir Islam gitu kan, dari zamannya Rasulullah gitu ya sampai kemudian kekhilafan terakhir ke Turki Utsmani, memang sumber inspirasinya adalah dari Quran gitu. Nah, itu menarik juga. Jadi bahwa kan kalau dulu nih kita nggak kita sih, anak pribadi gitu ya, bahwa Islam tuh hanya agama ritual, agama masjid gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bisnis atau mau belajar, ya udah itu mah nggak ada kaitannya sama agama gitu kan. Nah, terus Sekuler lah ya, sekuler ya. Ya kayak gitu ya. Ana pernah mikirnya kayak gitu, tapi setelah belajar ngaji bahwa ternyata Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi dalam setiap sektor kehidupan kita tuh ada Islam lah ya. Emang ada Islam dan harus ada emang. Dan emang harus ada dan itu menarik banget. Saya punya teman di Bandung, dia itu mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari kajian itu dituangkan dalam sebuah produk kaos gitu. Kaos tapi desainnya gitu. Itu tuh sahabat-sahabat Nabi gitu. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit lah gitu kan. Iya benar. Syiar lah ya by kaos. Nah, ya, jadi mediumnya tuh kaos. Tapi kan banyak nih dulu nih kaos-kaos distro zaman kita muda gitu ya. Iya. Kita dulu nggak kenal kaos distro. Kaosnya pasar ya. Nah gitu. Jadi kita ngeburu kaos distro, desainnya gini. Nah, teman saya punya pemikiran lain bahwa ya udah kita tiupin aja nilai Islamnya gitu.
ya dengan desain yang menarik juga gitu. Nah, buat teman-teman nih, Itu makanya menarik juga beli tuh. nih produk lokal ya kan. Kaos-kaos distro muslim di teman hijrah tuh ada. Ya, ada kaosnya, ada jaketnya, ada yang ahwat juga, ada kerudungnya kan, ada tuniknya, ada topinya dan lain sebagainya. Dan ketika kita ngebeli itu kaos-kaos yang dari brand muslim gitu ya, selain Iya. buat syiar, itu juga membantu dakwah gitu. Apalagi kalau Iya. misalnya kita niatkan juga itu untuk bersedekah gitu kan, Iya. untuk membantu operasional dakwahnya di komunitas gitu kan, atau misalnya di lembaga dan lain sebagainya nih. Kalau misalnya teman-teman hari ini lebih bangga nih sama produk-produk dari luar nih, hati-hati nih teman-teman. Nanti produk luar itu tuh nggak bisa jadi persaksian di akhirat. Ukhuwah first. Ukhuwah first. Ngeri ya? Enggak kayak gitu ya. Dalam muamalah enggak kayak gitu ya. Tapi ini mah kan setidaknya gitu ya. Kalau misalnya memang ada produk muslim, ya kenapa kita harus pakai produk orang kafir gitu kan? Kan akan lebih baik gitu pakai yang muslim misalnya kayak gitu. Itu secara ini aja sih, logika aja Iya. gitu. Jadi kayak teman saya itu, jadi dia pengen, waktu itu pernah ngobrol gitu ya, abis sholat subuh tuh dia pernah bilang, orang ngapain ya? Orang pengen bikin sebuah karya tapi yang bisa saya menciarkan Islam gitu kan. Akhirnya dia dekat dengan dunia clothing, ya akhirnya buat kayak gitu sampai hari ini gitu ya. Jadi ya tentang sahabat-sahabat lah kalau dia tema kaosnya gitu. Kemudian juga ada lagi yang emang bikin lembaga kemanusiaan untuk ke Syam gitu kan. Nah, itu sebuah aplikasi-aplikasi dari ilmu yang didapat gitu. Nah, terus juga banyak lagi, ada juga sekarang gerakan koki muslim. Oh ada. Ada Koki chef maksudnya. Chef, Oh, chef. Masya Allah ada juga ya. Kemarin terus Pemancing muslim ada. juga mancing. Terus juga ada apa lagi tuh kemarin? Ya para pengusaha muslim gitu Ya ya. sekarang udah mulai banyak ya gerakan-gerakan yang dibangun oleh saudara-saudara kita yang memang mengarahkan untuk kembali kepada agama. Memang Iya. tadi ya, sumber semua kehidupan kita itu adalah Al-Quran gitu kan, hadis. Iya. Jadi ketika kita kembalikan semuanya kepada Quran, hadis, memang hidup kita insya Allah gitu ya sama Allah pun akan diberikan kemudahan kayak gitu. Dan itu sudah teruji, terbukti gitu ya selama 13 abad Rasulullah sampai Turki Utsmani gitu. Ya, itu menarik juga. Jadi dari karya lagi nyambung ke karya karya film dan visual. Nah, dulu tuh ketika zamannya bioskop, jadi ketika ada film apa, itu tuh yang akan merubah kondisi masyarakat. Jadi misalnya kayak dulu tuh film AADC zaman 2000 Sirangga ya. 2002, iya kan? Itu secara nggak langsung pasti yang hidup zaman itu, dan saya juga ngalamin kan, itu juga berpengaruh kepada kehidupan kita. Oh, saya nggak ngaruh sih, soalnya di kampung saya nggak punya bioskop. Mohon maaf, zaman berapa, tahun 2002 ya? 2002. Aduh, 2002 saya TV aja masih hitam putih kayaknya Pak. Nah, terus juga kan ada film apa tuh dulu? Kalau teman-teman dulu tuh kisah realita cinta dan rock and roll. Oh iya. Yang kayak gitu. Nah, itu tuh kan kayaknya jadi tren gitu ya. Iya. Bahkan yang paling baru itu kan Dilan. Dilan. Jaketnya jadi tren itu kan, motornya jadi tren. Sebelum Dilan ada film 5 cm. Ya, semua orang pengen naik gunung. Nah, gitu. dan ngobrol sama teman yang porter juga, ya setelah film itu Rame ya. Rame yang naik gunung. Apalagi Semeru rame kayaknya. Nah, iya. Nah, itu kan jadi nah itu tadi menariknya, kalau film ketika belajar di kuliah tuh salah satu yang bisa merubah Sosial gitu, isu sosial ya. kehidupan sosial itu salah satunya film, kemudian dan media ya. Oh. Gitu. Jadi ini penting banget buat kita sebagai anak-anak muda Islam yang hari ini mungkin teman-teman sedang fokus gitu ya untuk dakwah dari sisi media gitu kan, membuat film dan lain sebagainya, lanjutkan gitu. Iya, lanjutkan. Alhamdulillah sekarang di YouTube banyak juga tuh kan film-film muslim gitu kan, tentang anak-anak muda Islam gitu. Jadi bisa mengcounter film-film pendek yang juga hari ini dibuat oleh ya yang lain lah kayak Nah, gitu. itu film pendek ya tentang muslim yang pernah Ana nonton tuh itu dari filmmaker muslim. Oh, filmmaker muslim apa tuh? Itu Saya mantap juga juga. masih nonton hari ini. Masih nonton hari ini. Hari ini judul yang terbarunya adalah Cinta Tapi Diam. Nah, itu Ana yang awalunnya Apa tuh? film Cinta Subuh. Oh iya benar-benar. Nah, Rame itu banget tuh. Sampai The luar Movie-nya. biasa juga ya. Jadi kan sebuah yang tadi bahwa karya kita bisa merubah
kehidupan sosial. Benar-benar. Kemudian bisa menghasilkan kemaslahatan baru, terus juga bisa membangunkan syiar Islam gitu. Dan lumayan sih, maksudnya menariknya memang eh, perlu dibanyakin lagi konten creator yang eh, apa konten-kontennya Islami. Nah, kalau sekarang di dunia wedding fotografi ada juga nih Muslim wedding photographer gitu. Oh gitu, ada komunitasnya. Ada ya, kemudian itu juga menarik sih gitu. Jadi kayak kita ngelihat berawal dari, kan karya itu berasal dari keresahan. Dari keresahan ini kita pengen ngebuat sesuatu yang kita pengen dan bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Betul, betul. Nah, kalau di komunitas wedding sih pertama tentang ini budaya yang kita sama-sama keresahannya tuh ketika udah ngaji nih ya, bahwa ternyata pre-wedding tuh nggak boleh. Banyak ustadz yang Catat tuh. ya kan, Pre-wedding nggak boleh. ya walaupun misalkan pre-wedding nggak bersentuhan misalnya kayak gitu kan, ya bukan masalah nggak bersentuhannya, tapi kan masalah trennya gitu, kayak gitu sih. Nah ini banyak teman-teman juga yang mencoba berkarya ya, mengganti dari pre-wedding ini jadi post-wedding gitu. Ya, Jadi setelah campaign-nya. After nikah ya. Nah Boleh itu, mau digimanain juga lah ya after nikah mah. ya, nah itu juga kan inspirasinya. Ana pernah dengar satu kajian dari Ustadz siapa, Ana lupa, bahwa Islam ini punya cara tersendiri gitu. Jadi ya cara tersendiri untuk dalam berbagai hal lah. Kalau misalkan dalam kasus jomblo gitu ya, tema-tema yang biasa di teman hijrah juga kan tentang jodoh, jomblo, kemudian banyak lagi kajiannya. Itu tuh tentang merayakan cinta kan. Betul. Bahwa merayakan cinta juga kan nggak harus saat Valentine, nggak harus pacaran. Tapi Islam mengajarkan merayakan cinta itu dengan pernikahan. Nih, catat yang belum Kayak nikah, gitu kan. yang belum merayakan cinta sampai hari ini, jangan menunda kebahagiaan. Yang udah kebahagiaan, segerakan gitu ya. Iya kan, sama aja. Mumpung sekarang nikah nggak boleh banyak-banyak ya, katanya ya. Iya, bisa di KUA. Nikah di KUA aja tuh. Mumpung sekarang mah didukung sama program pemerintah ya. Cukup ada awalinya yang penting ya. Ini intermezzo aja buat teman-teman yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah ya. Gak usah dibikin pusing. Kalau misalnya butuh fotografernya, silakan nanti bisa kontak Hizaz Pictura. Insyaallah. Biar nanti pernikahannya syar'i gitu ya. Kita coba bangun sebuah budaya baru, khususnya bagi anak-anak muda Islam yang hari ini ingin menikah. Mari kita sama-sama bangun dan kita syiar tuh dengan Muslim wedding tersebut. Mudah-mudahan ketika itu menjadi sebuah tren gitu kan, dan itu menjadi lifestyle gitu kan. Ya. Dan bahkan menjadi style gitu kan, dan itu jadi live gitu. Nah itu nyambung lagi ke zaman kejayaan Islam yang tadi Rena kasih tahu, bahwa ketika di Andalus orang-orang Barat yang belajar ke sana mengikuti budaya Islam kan. Nah kayak gitu. Nah itu juga udah berefek sih. Waktu kemarin dapat pengantin, dia itu padahal Gimana, pacaran, Tapi? hijrah, tapi nikahannya pengen dipisah. Tapi nikahnya pingin dipisah. Biasanya kan kalau nikahan yang pengen dipisah tuh orang-orang istilahnya yang istilahnya ta'arufan Betul, gitu. betul. Nah ini juga kemarin kaget gitu ya. Dia Nah berarti kan itu ada trennya udah inspirasi. masuk gitu, Oh. sedikit demi sedikit, kayak gitu sih. Wah, keren banget tuh ya. Dan kalau misalnya kita juga semakin bangun gitu ya, budaya itu, tren itu, ya insya Allah itu kan jadi syiar juga buat kita. Kita Iya, menjadi betul. bagian daripada batu bata yang kemudian menjadikan budaya ini tersebar luas gitu ya. Mudah-mudahan minimal teman-teman yang hari ini beragama Islam gitu kan, yang mulai timbul kepekaan untuk bisa kembali menjadikan Islam sebagai ya pedoman hidup lah ya gitu kan, menjadi acuan hidup gitu, termasuk tadi dalam menikah kayak gitu kan, kemudian tata caranya seperti apa, karena ternyata hari ini ya banyak juga teman-teman kita yang masih berpacaran gitu kan, kemudian ya menikahnya mungkin masih dengan berbagai adat istiadat yang kadang ada kesyirikannya juga gitu ya, macam-macam lah, campur-campur.
ya salah satu faktornya adalah mereka nggak tahu gitu kan. Iya. Memang mereka nggak tahu bagaimana seharusnya Islam tuh mengatur ini semua gitu. Ini juga tugas kita mungkin ya buat mengedukasi gitu kan bagi teman-teman juga yang mungkin sudah hari ini sudah hijrah, jangan menutup diri nih. Ya, Untuk terus belajar. terus belajar dan sebarkan Berkarya. gitu ya, sebarkan semangat hijrahnya gitu kan. Iya. Semakin banyak teman-teman yang kita ajak hijrah, semakin banyak juga insya Allah pahala yang akan kita tuai di akhirat nanti gitu. Jadi hari Iya, ini yang betul. udah ikut kajian di teman hijrah, jangan berhenti di situ saja gitu. Tapi ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang lain yang belum hijrah. Ya nggak harus ditarik-tarik juga gitu kan. Ya minimal di-share poster kajian teman hijrah ya. Ketika teman hijrah nih posting sesuatu di feed Instagramnya, ayo teman-teman naikin di Instastory-nya gitu kan. Kemudian di WA-nya disebar-sebar di grupnya. Insya Allah teman-teman, meskipun teman-teman cuma nge-share doang gitu kan, nge-share konten di teman hijrah doang, insya Allah ketika kita niatkan itu untuk dakwah, kita niatkan itu untuk kebaikan, insya Allah itu kan jadi pahala gitu buat kita. Simple sebenarnya kan dakwah tuh ya, nggak harus ribet gitu kan, gimana gitu, cukup nge-share doang gitu kan. Kan Iya. biasanya juga kita sering nge-share dari akun-akun receh gitu kan. Apalagi sekarang lagi rame ayam sama sapi gitu kan. Nah. Ya, siapa yang bisa nyocokin ayam sama sapi itu kan. Itu di-share kan di Instastory dan lain sebagainya. Kenapa kalau misalnya ada konten kebaikan gak kita share? Ya bisa jadi minimal konten kebaikan itu mudah-mudahan nanti menjadi sebab kita masuk surga misalnya kan. Kita nggak punya kebaikan gitu kan pas nge-share konten kebaikan ternyata sakaratul maut gitu kan. Kan ya bisa aja kan. Alhamdulillah berarti ya dalam keadaan yang husnul khotimah gitu mudah-mudahan insyaallah kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan datang ke taklim gitu, ke kajian, jangan lupa ditulis. Betul. Ditulis terus di-share Sekarang lagi. ada di YouTube masalahnya ya. Di-share lagi terus dengan mungkin teman-teman yang bisa desain ya dengan desain yang menarik gitu kan, agar temennya tertarik terus bisa nge-share lagi. Ya kayak gitu sih. Jadi berkaryanya luas gitu. Dengan apa yang kita bisa ya kita lakukan.